Oke, selamat malam semua teman-teman yang sudah bergabung. Apakah suara saya terdengar jelas? Oke, kita hari ini mau live bareng sama Kak Angel. Nah, sebentar ya. Kita request dulu. Kita di sini malam ini. Oke. Halo Kak Angel. Hai, halo. Suara aku Kedengeran kedengeran nggak Kak? jelas? Kedengeran kok, kedengeran. Hai Suara aku Lydia, apa kabar? Kedengeran? baik. Kamu apa kabar? Baik juga. Puji Mau Tuhan. ngapain nih kita? Kita hari ini mau ngapain ya? Kalau dari kemarin kita udah posting tuh kita mau Mm-mm, ngobrol-ngobrol soal cintaan nih hari ini. mm-mm. Jadi tema yang cukup lumayan apa ya? Lumayan rame nih Kak di Groom karena Heeh. eh, tiap kali kalau live-nya soal percintaan biasanya rame. Oh gitu. Memang Iya, banyak orang yang butuh informasi-informasi mengenai percintaan ya berarti ya. benar benar benar. Dan nggak pernah basi ya soal soal cinta ini soalnya nggak pernah basi nih soalnya. Iya, soalnya semua orang pasti mengalaminya. Yes, oke. Nah hari ini kalau kita lihat di tema kita kan fit together like puzzle pieces nih. Nah Mm-mm, terus eh, ada di posternya tuh kayak ada juga kayak pertanyaan-pertanyaan gitu kan kayak misalnya mm-mm, baca ini ya yang di posternya tuh kayak katanya banyak persamaan jadi mempermudah hubungan, tapi kok malah bosen mm-mm. ya. Dan itu mungkin kadang juga dirasakan tuh sama beberapa orang. Terus Iya. katanya beda itu saling melengkapi, tapi malah berantem terus gitu kan. Nah, jadinya Mm-mm, kayak mm-mm. gimana nih gitu. Sebenarnya yang benernya atau yang baiknya tuh gimana sih maksudnya? Mungkin banyak kesamaan atau mungkin banyak perbedaan malah sama-sama nggak balance juga gitu ya kak ya. Mhm. Oke, nah Lid, jadi sama seperti yang udah tadi Lydia sempat bahas, jadi bener banget hari ini kita akan banyak membahas nih mengenai apa sih yang membuat pasangan itu bisa fit satu sama lain, apakah aku Hmm. harus punya banyak kesamaan dengan pasangan aku itu adalah yang terbaik, atau justru ketika kita punya banyak perbedaan, karena banyak orang bilang kayak, kan saling melengkapi harusnya gitu, jadi Hmm. kalau misalkan emang akunya ternyata pendiam, punya pasangan yang lebih bawel tuh akan lebih hidup gitu relasinya. Nah, Hmm. sebenarnya yang mau kita bahas hari ini tuh itu adalah dua hal gitu. Jadi yang pertama kita mau bahas mengenai chemistry. Jadi kayak istilah yang sering banget orang-orang bilang kayak eh kita tuh cocok banget, kita tuh ngobrol tuh bisa sampai subuh. Gue tuh teleponan sama dia tuh Hmm. sampai gak berasa banget, bisa sampai 3 jam ngobrol ini itu. Nah, terus ada juga Hmm. orang-orang yang bilang kayak, ternyata dia tuh dewasa banget, misalkan yang kayak gitu. Jadi, yang satu lagi kita mau membahas mengenai compatibility, atau mungkin Hmm. kalau misalkan kita ngomong kayak, iya kita tuh kompeten banget nih satu sama lain gitu. Jadi kita mau membahas mengenai dua hal tersebut gitu. Oke, Jadi topik hari ini dua hal tersebut. oke, chemistry dan compatible tadi ya. Iya, betul. Compatibility. Oke. Nah, yang pertama deh, mungkin kan ada dua nih ya tadi, chemistry dan juga compatibility. Kalau Ya. chemistry itu tuh sebenarnya kayak gimana sih, Kak? Oke, nah jadi uniknya biasanya orang itu akan merasakan ketertarikan itu sama orang yang punya sifat atau mungkin karakter yang cukup bertolak belakang dengan dirinya. Gitu. Jadi makanya kayak iya kalau kan gue orangnya meledak-ledak banget nih. Nah, dia tuh orangnya tenang banget. Dia tuh orang yang bisa Iya, iya. meredakan apa ya kayak kehebohan gue gitu misalkan. Jadi tuh kadang kita suka tertarik sama orang beda banget sama mereka. Apakah pernah mengalaminya gitu. Jadi justru yang berbeda banget biasanya tuh menarik
gitu. Karena Iya, kayak, iya. wah beda Itu banget nih makin gitu. bagus tuh. Iya. Nah, tapi kadang-kadang ketika kita punya banyak perbedaan seperti itu, lama-lama kita tuh ngerasa hal-hal yang tadinya membuat kita tertarik karena si beda itu, justru menjadi Hmm. terlalu berbeda sehingga membuat kita jadi kesulitan untuk mempertahankan relasi tersebut. Hmm. Gitu. Nah, pada saat itulah orang-orang mulai merasa, kenapa ya, padahal di awal tuh gue seneng banget loh, padahal tuh gue suka banget loh yang kayak gitu. Jadi, sebenarnya yang dimaksud dengan chemistry itu apa sih? Yang dimaksud dengan chemistry itu adalah bentuknya tuh sebenarnya emosional. Jadi Oke. bentuknya adalah, dia tuh merepresentasikan emosi gitu. Jadi benar-benar dasarnya adalah ketertarikan gitu. Jadi dia bisa banget, memang namanya ketertarikan ya, mungkin koneksinya itu terlihatnya dari bagaimana fisiknya. Mungkin ada orang yang, aku selalu tertarik sama orang yang tinggi dan berkacamata gitu. Jadi Hmm. itu merepresentasikan emosi yang kamu rasakan ketika kamu melihat orang yang tinggi dan berkacamata. Oh, emosinya seperti itu, dan kamu merasa emosi yang positif gitu, perasaannya positif gitu. Jadi kalau orang yang suka bilang kayak roller coaster feeling gitu, jadi kayak naik turun, butterfly in stomach, istilah-istilah seperti itu gitu. Jadi itu benar-benar base-nya adalah emosi kamu gitu. Jadi indikatornya tuh bisa dilihat dari body language, itu yang paling gampang gitu. Misalkan kayak lihat-lihatan gitu, jadi kayak matanya tabrakan terus rasanya gitu sama dia, dan akhirnya kita juga sering banget apa ya, ngelihatnya tuh kualitas dirinya gitu loh. Jadi kayak memang mungkin lebih kayak dia kayaknya smart ya, jago main basket ya atau apa. Ini karena aku dari sisi cewek, jadi dari tadi menyebut kayak karakter yang cowok gitu. Nah, jadi kalau misalkan kita memang lagi ngerasakan chemistry yang kuat banget sama seseorang, biasanya itu kita mungkin dia jadi orang ini yang sampai memonopoli pikiran kamu, bahkan free time kamu juga. Jadi kalau kayak awal-awal pacaran, kadang kita suka punya teman yang kayak, iya tuh dia emang baru jadian, jadi kayak sama cowoknya terus atau sama ceweknya terus gitu. Jadi memang awal-awal mungkin ketika chemistry-nya begitu kuat ya dia seperti itu gitu. Jadi benar-benar memonopoli semua pikiran kamu, perasaan kamu gitu. Jadi kamu ngerasa kayaknya ini beda banget sama relasi-relasi aku sebelumnya gitu, karena chemistry mainnya di level emosi, mainnya di ranah feeling gitu. Jadi ya kamu bayangin kalau kamu dikenalin sama orang dan kamu ngerasa nggak ada chemistry-nya, jadi itu akan sepi banget relasinya gitu. Iya, begitu kamu lack of chemistry, kamu pasti akan ngerasa kayak hubungannya sepi banget gitu. Jadi chemistry what makes your relationship sparks gitu di situ. Karena dia mainnya di ranah emosi. Oke, mainnya di ranah emosi ya. Betul, makanya kayak begitu kamu ngerasa kayak excited yang kayak gitu, jadi yang muncul tuh perasaan-perasaan seperti itu. Dia tuh kalau kamu tahu di otak kita ini tuh dia bisa mengeluarkan hormon-hormon, jadi kayak dopamin yang dikirim gitu sinyalnya ke seluruh tubuh. Jadi kamu ngerasain yang tadi istilah kayak butterfly in stomach, terus kamu deg-degan, roller coaster feeling, itu semua karena ya dia mempengaruhi sampai ke fisik kita gitu. Jadi kamu selalu deg-degan dan menanti-nantikan untuk ketemu sama dia gitu. Oke. Itu dasarnya adalah emosi yang dari ketertarikan juga gitu ya. Iya, Oke, itu tadi chemistry gitu ya. Nah, ya. kalau yang satunya lagi, compatibility. Oke. Jadi jangan sampai salah sama kompetensi ya, beda ya. Tolong ya Beda. Lydia yang sering assessment orang nih, gitu ya, itu beda banget sama kompetensi. Nah, jadi yang dimaksud dengan compatibility itu, kalau tadi kita ngomongnya soal di ranah emosi, sekarang kita tuh udah mulai ngelihatnya untuk jangka panjangnya sama orang ini. Gitu, dimana kamu mulai mikir kalau tadi kamu ngerasa kayak ada dari fisiknya, dari tampilannya gitu, dari gimana kalau apa ya rasanya tuh kalau misalkan bersentuhan fisik sama dia gitu, kayaknya ciuman sama dia tuh beda banget sama ciuman gue sama mantan-mantan gue sebelumnya, bahkan bisa sampai seperti itu gitu, dan hubungan seksualnya juga rasanya beda banget gitu. Nah, ketika kita bahas tentang compatibility gitu, itu tuh kita bahas mengenai kamu punya nggak sih aspek-aspek value-value dalam hidup kamu yang
sama-sama dia gitu. Jadi kesetaraan dari value kamu, goal kamu, cara pandang gitu soal hidup, bahkan kadang-kadang lifestyle-nya serupa. Sama-sama suka outdoor activity. Jadi nyobain sepeda bareng, nyobain wall climbing bareng yang kayak gitu. Jadi kayak mungkin excitement-nya itu yang dirasakan itu tuh adalah dari lifestyle yang memang saling padu padan gitu. Yang kayak gitu. Jadi memang kamu bayangin kalau ketika kita bahas tentang compatibility, kita bahas tentang relasi jangka panjang. Tanya sama orang-orang yang bisa pacaran sampai lebih dari 12 tahun nih. Siapa tahu ada teman-teman kita yang join di sini yang juga pacarannya udah lama gitu. Nah itu coba deh disebutin, kenapa sih kamu bertahan lama sama dia? Jawabannya pasti berbeda sama teman-teman yang mungkin baru pacaran seminggu, sebulan gitu. Atau yang baru nikah sebulan sama yang udah nikah 10 tahun, kamu tanya kenapa sih kamu bertahan sama pasangan kamu? Jawabannya tuh pasti beda banget. Gitu. Oke. Dan compatibility tuh ngomongin apa ya? Ngomongin banyak aspek sih di dalam hidup kamu. Jadi kayak kalau kamu ngobrol soal konten-konten yang kayak nanti kalau misalnya udah nikah mau punya anak nggak? Atau kayak kamu keberatan nggak kalau misalnya kita tuh tinggal bareng sama orang tua gitu. Jadi omongan-omongan seperti itu adalah menilai gimana sih apakah kamu punya value yang sama atau enggak. Value kan sesuatu yang mendasar ya. Kamu nggak bisa ubah itu. Kalau chemistry kita ngomongin soal gaya rambut. Jadi kayak gue selalu deg-degan kalau ngeliat cewek yang rambutnya panjang. Jadi cewek ini bisa disuruh lu panjangin aja rambut gitu, atau kayak gue sukanya sama yang rambutnya pendek, lu potong aja rambut lu gitu. Nah tapi kalau kita ngomongin soal yang kayak oh aku keturunan Chinese, jadi aku punya aku nggak boleh sama yang sionya beda atau yang gimana yang kayak gitu. Terus kita ketemu sama orang yang kayak loh kenapa sih kalau mementingkan soal kayak gitu-gituan, emang lu nggak percaya sama agama misalnya kayak gitu. Nah itu kan sesuatu yang kayak kamu jadi ngerasa kayak loh bukan ini tuh di luar itu, ini ini budaya, tapi aku pun beragama. Aduh gimana jelasinnya ya gitu kan, kita kadang suka bingung sendiri gitu. Jadi itu sesuatu yang kayak gimana ngubahnya, suruh dia lahir ulang, suruh dia lahir kembali supaya dia keturunannya sama kita gitu kan, itu udah basic banget gitu, Lid gitu. Jadi itu sebenarnya yang menjadi dasarnya kali ya, yang membedakan banget. Oke. Nah, teman-teman kalau yang nonton ada yang mau sharing, ada yang mau tanya, boleh langsung di komen ya. Ini ada yang udah langsung komen merasa tersindir katanya. Si Diana katanya masuk-masuk udah langsung mengunci rumah ini. Gimana ini? Iya, mohon maaf. Soalnya kalau topik soal pasangan pasti gitu. Betul. Nah, oke. Nah, tadi kan ada chemistry dan juga ada compatibility. Nah, jadi kalau tadi aku ulang dikit, mungkin chemistry itu mungkin kan memang yang emosional doang, lalu juga yang apa ya? Mungkin tadi juga sempat contoh-contohnya adalah mungkin yang kayak fisik yang masih bisa diubah gitu-gitu. Nah, tapi kalau umpamanya udah compatibility kan memang udah yang dasar-dasar value kehidupan value lah. Terus visi-misi kali ya, plan kamu ke depan seperti apa gitu. Berarti itu memang kalau umpamanya udah berbeda di situ, udah kayaknya kemungkinan untuk berlanjut menjadi apa ya, hubungan yang berjangka panjang juga akan sulit banget ya Kak. Nah, tunggu dulu nih. Kalau kayak gitu kayak aku bisa diamuk sama banyak banget orang. Nah, berarti gue harus sama orang yang punya hobi yang sama gitu. Berarti gue harus sama orang yang sama persis semuanya gitu. Nah, compatibility nggak cuma ngomongin soal kamu punya begitu banyak kesamaan sama pasangan kamu. Enggak. Kita nggak simply ngomongin itu. Kita nggak ngomong karena compatibility tidak sama dengan commonality. Common, have something in common gitu. Karena kalau kamu punya have something in common, sama temen juga bisa gitu, sama sahabat baik juga bisa gitu. Iya, kita sama-sama suka nonton film horor, kita sama-sama suka nonton film romantis gitu. Ya itu bisa gitu. Itu namanya kita punya similarity, kita punya commonality. Nah, tapi itu tidak akan berpengaruh banyak sama gimana value-value kita gitu. Jadi bedakan antara compatibility dan similarity. Kita bisa ketemu sama orang yang similar sama kita banyak banget
di dunia ini. Hmm. Kita bisa ketemu sama orang yang punya ketertarikan yang sama tuh banyak banget di dunia ini gitu. Tapi kalau misalkan emang sebanyak itu dan semudah itu, nggak akan ada orang yang jomblo sih di dunia ini. Akan sangat mudah untuk menemukan pasangan gitu. Kalau yang memang dititik beratkan adalah si similarity atau commonality itu. Nah, tapi yang paling penting di sini adalah understanding-nya. Gitu. Jadi itu yang jadi satu kata kuncinya. When you have different value, karena memang di dunia ini ada banyak banget orang yang kemudian bisa berbeda, yang bisa menikah, itu tuh beda kulturnya, beda value-nya, beda agamanya, itu bisa bertahan dan gak masalah, gak berantem, gak kenapa-napa gitu. Jadi yang perlu menjadi dasarnya itu adalah si understanding-nya itu. Seberapa kamu willing untuk mencoba memahami dari sudut pandangnya dia, dari sudut pandangnya ya pasangan kita gitu. Karena itu levelnya sulit banget. Itu levelnya karena kamu punya value kamu sendiri kan. Gitu. Kamu anak kedua. Di tengah-tengah gitu. Misalkan kamu punya kakak, kamu punya adik. Jadi kamu punya tuntutan sebagai kakak, tapi kamu juga sebenarnya adalah seorang adik gitu. Jadi kamu tahu nih, oh berarti aku harus gimana lah gitu sebagai anak tengah. Nah, terus kamu punya pasangan yang anak paling kecil. Udah anak paling kecil, jaraknya jauh sama kakak-kakaknya. Jadi mungkin seakan-akan ngerasa seperti anak tunggal gitu. Nah, kalau udah kayak gitu, dia akan punya pandangan-pandangan yang kayak si anak bungsu ini mungkin bisa dengan mudahnya mikir kayak, ya udah cobain aja. Emang nggak bisa ya? Ya udah gitu. Nah, sedangkan ada si anak tengah yang kayak serba mikirin kakak, mikirin adik. Jadi dia nggak bisa ya udah loncat aja semudah si anak bungsu ini. Dan ya simply kamu berusaha untuk mengenal dengan benar pasangan kamu gitu, yang kayak oh dia berpikir seperti itu karena dia memang anak paling kecil gitu. Jadi dia punya pandangan yang berbeda dengan aku. Gitu. Dan seberapa kamu willing untuk mendengar ketika pasangan kamu punya pendapat yang berbeda dengan kamu gitu. Jadi pertama kamu sadar, aware gitu, kalau oh iya emang kita punya sesuatu yang berbeda gitu, kita punya pandangan yang berbeda. Setelah kamu aware, kamu try to accept gitu, kamu mencoba untuk menerima bisa ya gue menerima perbedaan pandangan tersebut. Baru yang terakhir kamu berusaha untuk adapt gitu, kamu berusaha untuk beradaptasi karena dia punya pandangan yang berbeda dengan saya, tapi saya mau tetap berkomitmen dengan dia, maka kami beradaptasi, maka kami menyesuaikan diri kami gitu. Apa value yang memang bisa kami sesuaikan, jadi tetap sejalan gitu. Dan itu yang susah, sebenarnya. Iya benar-benar. Mungkin nggak banyak orang yang bisa berhasil juga ya untuk melakukan itu. Iya, dan banyak banget orang yang agak miss gitu jadinya. Karena satu, chemistry tuh nggak bisa di faking. Maksudnya karena mungkin kesannya aku kayak mengutamakan si compatibility-nya gitu ya dari tadi gitu. Tapi sebenarnya chemistry pun juga kamu nggak bisa faking gitu. Kalau emang kamu, misalnya kayak you went on a blind date, terus kamu emang nggak punya ketertarikan aja sama cowok itu, kayak, duh cowoknya nggak menarik ya gitu, atau kayak aduh kok yang dikenalin sama gue kayak gini gitu. Jadi kayak kamu you cannot fake a chemistry gitu. Karena percayalah chemistry tuh dirasakan dua sisi langsung. Apa yang kamu rasakan juga dirasakan sama pasanganmu gitu. Itu dirasakan oleh kedua-duanya gitu. So you cannot fake it. Itu juga sulit gitu. Kayak sama lah kayak kamu dipaksa nonton film yang kamu nggak suka gitu. Berapa lama sih kamu bisa bertahan dari film 2,5 jam ketika itu memang sesuatu yang kamu nggak suka? Ya, that's how, itu analoginya ketika kamu berusaha untuk faking a chemistry with your partner gitu. Akan ketahuan juga kali ya kalau faking gitu. Iya. Dan yang kesian siapa? Yang kesian dua-duanya. Yang rugi siapa? Yang rugi dua-duanya juga gitu. Benar-benar. Capek juga ya dua-duanya. Ini aku dari tadi banyak yang dada-dadain, aku juga mau dada-dada sama yang baru join. Terima kasih sudah join teman-teman. Iya. Oke, nah tadi kan kita udah ngomongin nih dua hal ini, tapi perbedaannya nih
atau apa sih yang bikin beda antara kedua ini, Kak Angel? Oke. Atau Nah, seberapa pentingnya gitu lah. oke. Nah, seberapa pentingnya kalau ditanya, misalnya kamu nanya, yang penting yang mana? Aku tanya Hmm. balik deh sama kamu. Menurut kamu lebih penting yang mana? Atau aku tanya teman-teman yang baru gabung juga. Boleh langsung diketik jawabannya. Kira-kira lebih penting yang mana? Lebih penting punya chemistry supaya kayak hot in fire terus relasinya, atau lebih penting punya compatibility gitu. Jadi kayak lebih penting yang mana? Kalau menurut Lydia lebih penting yang mana? Balik Agak sulit bertanya ya. kepada moderator ya. Moderator selalu kena. Tapi sebenarnya Penting kalau mana? menurut aku mah sebenarnya dua-duanya mah penting ya. Cuman kalau mau main disuruh pilih satu tuh yang benar-benar bingung sih. Maksudnya dua-duanya itu kan perlu kan sebenarnya. Maksudnya apalagi kalau yang memang tujuannya hubungan jangka panjang gitu. Kan chemistry-nya juga perlu ada, compatibility-nya juga perlu ada gitu. Tuh, ada yang bilang juga dua-duanya penting nih, nggak bisa milih. Kayak mau milih kaki sama tangan katanya, bener sih. Oke, ini bener banget. Ini bener banget karena kamu bayangin kalau kamu ada di satu hubungan yang kamu tahu, simple kayak gini. Iya, gue tahu dia baik. Dia tuh baik untuk gue. Kayak kamu tahu bahwa dia tuh punya orangnya bertanggung jawab, terus kayak value-value-nya cocok, ngobrol sama papa mama kita juga cocok gitu. Terus kayak kamu tahu dia orangnya tuh berjuang setiap hari kerja, atau bahkan mungkin dia sampai ditugasin buat kerja di Jogja, terus kita di Jakarta, tapi orang tua udah kenal, terus kayak tahu dia pekerja keras, dia nggak mungkin selingkuh gitu. Terus ya udah nih kayak gitu aja terus-terusan. Nah, itu akan menjadi relasi yang sangat-sangat membosankan juga gitu. Karena kamu berada di state yang sama terus gitu. Jadi kayak kalau grafiknya rata aja terus gitu. Dan relasi yang seperti itu juga akan menjadi satu relasi yang nggak membuat kamu sparks enjoy gitu. Sparks dengan kebahagiaan gitu. Itu juga nggak bisa. Makanya bener banget jawabannya, yaitu dua-duanya sama-sama penting gitu. Kalau kamu punya hubungan yang isinya cuma chemistry doang. Jadi kayak setiap kali mau ketemu deg-degan. Kalau pas lagi bareng tuh rasanya tuh dunia milik berdua gitu. Tapi kamu nggak pernah berani untuk ngobrol bahas tentang hubungan jangka panjangnya. Aduh nggak berani sih bahasnya. Gue aja nggak pernah ketemu sama orang tuanya. Lalu nggak nanya kenapa lo nggak dikenalin sama orang tua. Aduh nggak berani deh. Baru juga 3 bulan pacarannya, nggak deh nggak berani yang kayak gitu. Nah, jadi kembali lagi ke value kamu. Oh, berarti tanpa kamu sadari, sebenarnya kamu memang punya value seperti itu. Gitu. Jadi kayak relasinya isinya ya, tapi kamu tetap seneng. Gitu. Kamu tetap happy jalaninnya. Karena kayak setiap kali ketemu sama dia tuh seneng. Setiap kali bisa gandengan tangan tuh seneng. Gitu. Tapi itu akan jadi hubungan yang benar-benar kayak firework gitu loh. Jadi kayak dia tuh meledak dengan cepat, tapi dia juga akan redup dengan cepat gitu. Dan yang kita mau adalah hubungan yang kayak dia meledak cepat, tapi dia juga bisa bertahan, nggak langsung redup dengan cepat juga gitu. Nah, makanya itu yang kalau misalnya chemistry doang yang tinggi, tapi begitu compatibility yang tinggi, tadi aku udah kasih contoh gitu, yang kayak benar-benar dia akan jadi hubungan yang membosankan banget gitu, nggak ada sparksnya lagi. Tapi kalau dua-duanya rendah ya, you don't want to have that kind of relationship sih. Kalau yang dua-duanya rendah itu kayaknya ketemu di Transjakarta doang deh, kayak lewat kayak fisiknya nggak sparks joy, ngobrol juga nggak nyambung, kayak goodbye gitu. Nah, tapi yang kita mau adalah yang benar-benar dua-duanya tuh sama-sama tinggi gitu. Nah, waktu itu aku pernah bahas tentang ini juga dan aku dapat pertanyaan, dan pertanyaan ini bagus banget. Gimana kalau kayak aku udah menikah lama dan kami udah terlalu sibuk untuk mengurusi urusan rumah tangga gitu. Jadi kami udah terlalu sibuk untuk ngurusin anak, dia juga pulang kantor capek, jadi kayak kita juga yang cewek udah nggak jaga badan lagi, juga si bapak-bapak ini juga udah nggak jaga badan lagi, mungkin udah perutnya udah buncit, yang cewek juga habis melahirkan mungkin dia juga merasa tubuhnya lebih gendut, misalkan yang kayak gitu. Terus dia ngerasa kok kayaknya aku ngerasa udah nggak menarik lagi untuk pasangan aku yang kayak gitu. Nah, itu dia yang perlu tetap, itulah kenapa makanya kita butuh dua-duanya. Makanya kenapa chemistry itu tetap perlu di kayak pemantik gitu. Kamu tetap perlu ada lagi gitu untuk dia tetap
nyala lagi apinya di antara kamu dan pasangan kamu. Dan kalau ditanya caranya gimana, caranya yang nomor satu itu sebenarnya adalah be curious about your partner. Tetap selalu merasa penasaran sama pasangan kamu. Penasarannya apa? Kamu kan bisa nih sama pasangan kamu, kayak dia lakuin aktivitas dia, kerjaan dia di kantor, kita lakuin aktivitas kita di tempat lain misalkan. Gak harus suami istri, pasangan, pacar pun begitu. Tapi kan dia selalu ketemu sama orang yang berbeda setiap hari, dia selalu mengerjakan pekerjaan yang berbeda setiap hari gitu. Dia ketemu sama masalah yang berbeda setiap hari. Seberapa kita penasaran untuk tanya, kamu mengalami apa hari ini? Gitu, kayak what have you been through gitu, kamu ngapain sih gitu, apa yang kamu alamin, hal-hal yang seperti itu. Jadi kamu tetap punya hal-hal yang kamu pelajari gitu. Misalnya kayak sekarang lagi dalam kondisi pandemi gini, kamu bisa very surprise melihat respon pasangan kamu ketika pandemi, kayak oh ternyata dia begitu ya gitu responnya, oh I learned something new about him gitu. Terus yang kayak selama ini kan misalkan akhirnya punya anak pertama, punya anak kedua, oh baru tahu ternyata setelah dia tuh kewalahan sendiri nih punya 2 anak, oh ternyata respon dia kayak gitu. So be curious about your partner always gitu. Jadi kayak karena kadang kita suka udah capek kali ya, udah capek ngejalanin rutinitas. Biasanya tuh itu jadi hubungan yang kayak mau makan mana? Biasa. Itu ke tempat biasa lagi, ke tukang nasi goreng langganan lagi. Mau liburan kemana? Udah ke tempat yang waktu itu lagi aja gitu. Jadi kayak it's always the same routinity gitu. Dan we don't want to be trapped di rutinitas yang sama terus-menerus dengan pasangan gitu. Jadi kayak butuh komitmen dua-duanya untuk benar-benar yuk kita coba caranya supaya relasinya nggak jadi dual gitu. Yang kayak gitu. Oke, jadi harus tetap ya paling nggak penasaran itulah ya sama pasangan kita. Tapi kalau umpamanya dia ditanyain tapi dianya yang kayak apaan sih nanya-nanya gitu, kayak aduh kepo banget deh, atau terlalu mungkin kita kayak terlalu annoying gitu. Nah kalau kayak gitu gimana tuh Kak? Nah itu dia, makanya pentingnya ketika kamu memang benar-benar berkomitmen sama pasangan kamu, maka kamu buka komunikasinya dan kamu benar-benar bilang bahwa apa yang kamu lakukan saat ini, kayak topik-topik yang kamu keluarkan, semuanya itu bertujuan kembali lagi untuk hubungan ini. Gitu. Jadi kamu kasih tahu bahwa kayak aku tuh jadi bawel gini, bertanya sama kamu kayak gini, itu untuk diri kita berdua juga gitu. Ini buat kita berdua juga, ini buat kelangsungan relasi kita juga gitu. Jadi kayak diomongin di awal, dikasih tahu ke dia dari awal gitu. Dan dari situ kamu akan bisa melihat seberapa besar usaha dia untuk relasi kamu juga gitu. Jadi kalau bisa lihat supaya bukan cuma kamu doang yang berjuang untuk relasi ini, tapi juga pasangan gitu. Karena capek banget loh, capek banget narik apa ya, narik sepeda yang buat berdua, tapi yang ngayuh cuma 1 orang gitu. Kamu tahu kalau sepeda yang bisa boncengan gitu kan, itu berat banget. Itu berat banget ngayuh sepedanya. Kalau kamu cuma ngayuh sendiri, kamu butuh 2 orang untuk bisa mengayuh sepeda tersebut supaya dia bisa maju ke depan. Gitu. Kalau yang ngayuh cuma 1 orang, dia stuck di tempat. Atau bahkan dia jatuh, sepedanya jatuh, nggak bisa, nggak seimbang. Gitu. Dan pada saat itulah ada keretakan-keretakan di dalam hubungan kamu dengan pasangan. Gitu. Simply karena dari awal nggak dibahas. Oke, jadi memang harus buka omongan juga ya. Diskusi juga. Sebenarnya kalau untuk relasi, itu masalahnya nggak akan jauh-jauh dari komunikasi. Gak akan jauh-jauh dari komunikasi gitu. Dia bilang kayak kamu sekarang jadi bawel ya lama-lama ya, kayak yang kayak gitu-gitu. Maksudnya kayak tiba-tiba ada hal-hal yang seperti itu. Nah itulah yang kita perlu bahas sama-sama. Kamu bisa lihat kok. Jadi kayak ada area yang memang bisa kamu kendalikan, yaitu diri kamu sendiri. Tapi ada area yang kamu nggak bisa kendalikan, yaitu yang di luar diri kamu gitu. Nah pada saat itulah kamu benar-benar sebenarnya bisa mengambil keputusan. Maksudnya yang kayak sebenarnya kamu bisa melihat ini orang beneran berjuang untuk hubungan kita atau enggak gitu. Oke. Nah, ini ada yang nanya nih dari Novena Paramita. Gimana kalau pasangan yang justru nutup komunikasi setelah tunangan, seperti merasa udah dapat aja gitu, jadinya dia
tunangan malah menutup komunikasi nih. Oke, nah jadi memang kalau misalkan kamu ketika kamu menjalani hubungan kamu sama pasangan itu kan memang dijalankan berdua gitu. Jadi sadarilah paling benar itu dari awal kamu punya kayak semacam agreement gitu. Jadi memang hubungan yang baik, yang dewasa itu sama-sama membuat pasangannya itu dua-duanya sama-sama belajar. Itu udah yang paling benar. Hubungan yang sehat, dua-dua pasangannya itu tuh bisa saling belajar sesuatu gitu. Jadi secara fisik kamu tetap kamu nggak jadi gini. Kalau secara fisik aja kamu jadi orang yang kayak aduh jadi males, jadi nggak mau olahraga, jadi kerjanya nggak memperhatikan kesehatan, sakit-sakitan, dibikin pusing terus, dibikin nggak bisa tidur terus gitu, dibikin cemas. Kalau cemas terus kan kita juga jadi nggak bisa tidur terus ya. Jadi secara fisik pun kita mengalami penurunan. Terus ya gitu mungkin ada juga mungkin orang yang secara sosial bikin kita jadi jauh dari teman-teman kita. Gitu. Berarti kita nggak bertumbuh juga dong secara sosial gitu. Jadi secara fisik kita mengalami penurunan, secara sosial kita mengalami penurunan. Kemudian yang ketiga adalah secara psikologis. Tadi kita terus-menerus merasa cemas, tunangan kita. Tadi pertanyaannya apa? Tunangan kita nggak mau menutup komunikasi gitu. Jadi kita secara psikologis juga mengalami penurunan gitu. Kita ngerasa cemas terus-menerus gitu. Ketika lingkaran-lingkaran ini semua mengalami penurunan kualitas, itu sebenarnya kita perlu evaluasi. Ini karena di awal emang nggak ada omongan, perjanjian kayak gimana nih gitu. Oh, apakah aku maunya kalau aku memang butuh waktu untuk sendiri, aku dikasih waktu. Nanti aku akan kembali lagi ketika memang udah waktunya misalkan. Atau kayak aku mau paling nggak di weekend ada satu kali kita pergi bareng sama teman aku, misalnya yang kayak gitu loh. Kadang tuh suka ada agreement kayak gitu, atau kayak berdasarkan pasangan aku sebelumnya, aku tahu kalau aku tuh orang pencemas. Jadi kalau aku udah mulai kayak mencurigai kamu, boleh nggak kamu tuh ngomong kayak kamu pahami bahwa aku seperti ini dan kamu bisa lakukan ini gitu loh. Jadi kayak agreement yang kayak gitu, agreement sebasic yang kayak please give me time, sampai agreement yang sedalam aku punya kecenderungan ini dari mantan aku sebelumnya, boleh nggak kamu bantu aku untuk ini gitu. Jadi kayak agreement yang semacam itu tuh dibahas semua. Kenapa? Karena 3 aspek tadi harus terus berkembang gitu. 3 aspek tadi harus terus sehat. Dan sadari ketika kamu yang membuat aspek ini jadi 3 aspek pasangan kamu jadi mengalami penurunan gitu, itu juga kita perlu sadari gitu kalau sampai kita yang berperan seperti itu. Oke. Nah, itu jawabannya ya. Semoga menjawab ya. Oke. Nah, tadi kan yang pertama hati mungkin menjawab. Oke. Nah, kalau yang kedua selanjutnya setelah atau selain di curious itu apakah? Oke, nah bahkan sebenarnya mungkin kayaknya yang ini kayaknya yang nomor 1 deh, bahkan ya kebalik. Yang nomor 1 itu pertama pastikan bahwa kamu tuh kenal dulu sama diri kamu. Jadi kayak tahu apa yang kamu pengen, tahu value-value apa yang kamu sebenarnya nggak bisa toleransi gitu. Jadi kayak dan tahu sendiri kamu tuh sebenarnya sekarang lagi mengejar apa sih di dalam diri kamu. Gitu, apakah ketika kamu bersama dengan pasangan ini bisa membantu aku untuk lebih cepat mencapai tujuan aku. Tapi jadi sulit kalau kamu sendiri nggak tahu sebenarnya kamu maunya apa. Gitu, makanya kenapa jadi be the better version of yourself so you are supaya kamu bisa ada di a better relationship. Gitu, makanya even counseling pasangan itu selalu ada space untuk orangnya ngomong sendiri-sendiri gitu, karena memang jadi circle yang muter-muter terus gitu kalau kamu fokus berdua padahal ada pembenahan pribadi yang bisa dilakukan gitu, yang dilakukan terlebih dahulu. Gitu. Oke, jadi sebenarnya intinya adalah ya dari diri sendirinya dulu juga ya yang memang harus apa ya, mungkin kalau ada ya keluarin usaha sendiri dulu juga sih. Benar-benar. Karena bisa jadi
bukan menjadi kesalahan dari pasangannya kalau ternyata semua value pasangan kamu tuh jadi kamu aminin sebagai value kamu. Jadi kayak sampai kamu even nggak tahu lagi sebenarnya value kamu apa gitu. Mungkin sebenarnya kamu nggak terlalu kepengen menikah gitu. Okay. Setelah menikah tuh sebenarnya gue masih kepengen kejar karir gue gitu. Tapi karena kamu nggak benar-benar tahu juga kamu maunya apa, kamu jadi ya ngikut aja ketika pasangan kamu minta kamu untuk tidak bekerja kembali. Dan nanti akan tiba masa di mana kamu jadinya menyalahkan pasangan, kenapa sih gue disuruh nggak kerja lagi? Gitu. Dan kita sebenarnya mau menghindari kamu berada di hubungan yang seperti itu. Ini jadi yang pertama itu adalah kenalin diri kamu sendiri dulu. Udah gitu kemudian yang kedua kamu bisa tetap be curious sama pasangan kamu gitu. Dan yang ketiga adalah coba buat lakukan hal-hal yang memang sama sekali baru gitu. Jadi kayak sebenarnya yang membuat itu menjadi chemistry-nya tuh meredup itu adalah ketika nggak ada lagi hal baru gitu yang dilalui, ketika semuanya tuh udah jadi bagian dari rutinitas, jadi relasi kamu menjadi bagian dari rutinitas gitu. Jadi kayak sesuatu yang seharusnya tuh kamu belajar bareng gitu, tetap ada sparks-nya gitu, itu malah udah dijadiin bagian dari rutinitas. Jadi kayak teleponan itu bagian dari rutinitas, wajib ngecek gitu, wajib check in gitu, kalau nggak ntar cewek gue marah misalnya kayak gitu. Jadi kayak ketika itu dijadiin jadi bagian dari rutinitas, sebenarnya kamu sudah berkontribusi untuk membuat hubungan ini chemistry jadi makin redup. Oke. Gitu. Dan seperti yang aku bilang, chemistry tuh nggak bisa di faking gitu. So we don't want that terjadi gitu. Oke. Jadi sebenarnya kalau umpamanya hal itu terjadi pasti juga bakal makin kerasa ya, karena udah mulai beda nih. Mungkin kalau sebelumnya teleponan masih seneng-seneng gitu ya, masih deg-degan kalau ditelepon. Kalau sekarang mungkin ya lihat dia telepon kayak udah langsung ya dia lagi gitu kali ya. Dan itu tuh mungkin juga bisa banget terjadi kalau misalkan ya itu tadi dari awal emang nggak jelas sebenarnya mau ngapain gitu. Oke. Benar. Jadi semuanya sebenarnya ya agreement ya obrolan dari awal juga ya. Kayak gimana nanti tujuannya kemana. Betul. Aku mau halo lagi sama yang baru join. Halo. Hai Nofri. Oke. Nah, ada lagi nggak Kak selain 3 hal ini? Oke, udah sih sebenarnya itu aja. Karena sisanya yang lainnya itu sebenarnya bisa dieksplorasi berdua gitu. Jadi kayak ya karena kayak yang tadi aku bilang, sebenarnya ketika kalian tuh memang punya compatibility between kalian berdua, itu sebenarnya dari cara pandang sampai even lifestyle itu bisa jadi tuh cukup sejalan gitu. Jadi kayak ketika dia tertarik untuk coba something new, yang kayak cobain olahraga baru, yuk kayak sekarang tuh di pandemi ini kan banyak banget orang sepedaan misalkan gitu. Kayak kamu bayangin kamu punya pasangan yang benar-benar even sampai lifestyle-nya aja tuh sebeda itu sama kamu gitu. Jadi ketika dia sukanya outdoor, kamu even gak tertarik sama sekali untuk kegiatan-kegiatan seperti itu. Jadi dia juga bingung kan, kayak yang gue mau sepedaan terus dia di rumah, apa dia nunggu di mobil yang kayak gitu. Padahal kalau misalnya emang udah hal-hal seperti itu sudah teratasi dari awal, bisa jadi yang kayak oh ya sebenarnya nggak masalah untuk itu tuh tetap dilakukan seperti itu, yang gitu. Karena sebenarnya ada loh orang yang kayak gue nggak masalah kok nunggu aja di mobil daripada gue disuruh ikutan naik sepedaan. Tapi ada orang yang ih nggak enak banget masa misa-misa kayak gitu. Jadi kayak balik lagi, setiap pasangan tuh unik. Kamu nggak bisa pakai standar kamu untuk menilai pasangan yang lainnya gitu. Yang penting ada, balik lagi, understanding itu. Yang penting ada understandingnya.
Mhm. Iya, benar. Mungkin ada juga pasangan ya tadi ya, nggak apa-apa di dalam mobil terus nungguin aja pacarnya Iya, itu justru bentuk understanding dia gitu. Makanya benar-benar. yang paling makanya makanya kenapa aku bilang pertama mesti kenal sama diri sendiri dulu, karena bisa jadi ketika kamu tuh nggak terlalu tahu kamu pengennya gimana, kamu tuh ngerasa aku kok dipaksa sih melakukan sesuatu yang aku nggak seneng gitu, kayak Hmm, gimana gitu. Jadi kayak karena dia nggak benar-benar tahu gitu, makanya kayak percayalah bahwa kalau person di dalamnya itu dia udah sering ngobrol sama diri dia sendiri, dia tahu yang dia mau seperti apa, itu tuh kecil banget kemungkinan dia terjebak dengan relasi yang dia nggak apa ya. Kenapa ya gue terjebak? Maksudnya kan kadang-kadang ada orang yang bilang kayak, aduh aku terjebak di relasi yang aku sebenarnya nggak terlalu happy nih gitu, kayak lah at the first place yang mengiyakan siapa gitu kan, orang itu nggak, emang kamu dipaksa untuk terima dia dari awal kan, enggak gitu, kamu menerima dia secara sadar. Nah permasalahannya adalah motivasi kamu ketika menerima dia di awal benar, tepat atau tidak, sudah mempertimbangkan seberapa kamu punya chemistry dan compatibility sama dia, atau simply because of the chemistry was there aja. hmm, 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 hmm. Dan Oke. itu banyak terjadi banget. Nah itu banyak banget Hmm, terjadi. iya, benar-benar benar. Jadi sebenarnya dari diri kita sendiri juga kadang ya yang apa Mm-mm. bikin hubungan itu jadi malah kok kayaknya kayaknya nggak bakalan lama nih atau mungkin kayaknya kok gini-gini aja gitu ya. Iya, betul. Gitu. Jadi itu Nah, selalu it works both ways sih selalu, Lid. hmm, oke. Nah, teman-teman, kalau ada yang mau nanya-nanya, sharing-sharing, boleh banget langsung di komen karena waktu kita ini sebenarnya masih 15 menit lagi sih buat live. Mm-mm. Karena kan 1 jam Mm-mm. ya kalau live Instagram. Mm-mm. Nah, Mm-mm. jadi kalau Mm-mm. teman-teman mau nanya, masih banyak cukup waktu untuk nanya-nanya. Iya, Nah, kalau betul misalnya banget. ada pasangan nih yang udah lama, tapi kalau udah lama kayak gini kan mungkin ya compatibility-nya mungkin memang sudah ya teruji lah gitu ya karena udah lama. Mm-mm. Tapi kalau umpamanya chemistry-nya malah menurun atau kayak udah nggak ada chemistry lagi nih. Tadi kan sempat dikasih contoh juga tadi ya sama Kak Iya, Angel. Mungkin kalau iya. nikah, mungkin istrinya udah males dandan atau mungkin suaminya juga udah males jaga badan gitu. Kalau selain caranya biar chemistry-nya mungkin makin meningkat, gimana Kak? Itu sebenarnya tadi udah sempat aku jawab sih, Lid, gitu. Itu Hmm. yang Oh tadi iya. aku bilang itu. Heeh. Nah, tapi ini Hmm. kebetulan kita juga ada yang nanya nih, Hmm, dan hmm, mungkin hmm, kita hmm. eh, Hmm. bisa bantu jawab kali ya, Lid ya. Oke. Mbak Kalau Bunga ya. misalkan pasangan yang udah bertahun-tahun dan selalu understanding, apakah malah bisa jadi terbebani? Berbani. Hmm. Mm-mm. Nah, oke, thank you banget Bunga buat pertanyaannya. Nah, menurut aku sebenarnya ketika teman-teman ini merasa terbebani karena understanding yang terus-menerus, ini mungkin maksudnya jangan-jangan understandingnya yang sebenarnya adalah mengalah atau kayak mengalahkan kebutuhannya sendiri demi orang lain gitu. Jadi kayak Hmm. jangan-jangan ini adalah ya kondisi mengalahkan dirinya dia sendiri untuk pasangannya yang dibalut dengan istilah oh aku tuh memahami kamu loh gitu. Padahal ntar dulu nih gitu. Makanya itu kenapa penting banget untuk nomor satunya itu adalah evaluasi dulu gitu. Kenal dulu sama diri kamu sendiri. Do you really want to do that? Gitu. Apakah kamu benar-benar oke? Dan kamu oke, aku paham, nggak apa-apa kok kalau misalkan kamu nggak mau kerja, aku aja yang kerja, misalkan kayak Hmm. ya udah nggak apa-apa kamu aja aku aja yang kerja, nggak apa-apa kamu main game aja, misalkan yang kayak gitu. Jadi kayak jangan-jangan itu sebenarnya adalah bentuk something yang kamu juga struggle sama diri kamu sendiri gitu. Aku nggak tahu Bunga gimana, Bunga langsung jawab betul gitu. Nih komen langsung dijawab, iya Bunga. Jadi hati-hati gitu. Makanya tahap yang paling pertamanya adalah eksplorasi dulu, kenali benar-benar diri kamu sendiri. Kalau kamu sebenarnya keberatan
maka akan jadi sangat berat untuk kamu jalani hubungannya itu. Makanya gini, understanding yang benar tidak akan menimbulkan perasaan terbebani di dalam diri kamu. Gitu, karena kamu pasti mengiyakan sesuatu yang sebenarnya bisa kamu toleransi, yang sebenarnya bisa kamu terima, yang sebenarnya kamu bisa saling berkompromi. Gitu. Kalau kamu merasa terbeban, berarti kamu belum benar-benar memahami dan kamu belum benar-benar okay with that situation. Gitu. Itu berbalut seolah-olah seperti sebuah pemahaman dari kamu, padahal sebenarnya kamu gak mau gitu. Dan mungkin kamu gak merasa cukup aman untuk secara gamblang ngomong, aku sebenarnya gak setuju, aku sebenarnya gak mau, yang kayak gitu. Jadi kita juga perlu evaluasi, maksudnya ini jadi waktu yang baik banget buat Bunga, buat mengevaluasi apakah kamu maupun pasangan kamu ini sudah memberikan ruang buat satu sama lain untuk benar-benar jadi true to their self. Gitu. Kayak kalau benar-benar gak setuju bisa ngomong gak setuju, kalau benar-benar setuju bisa ngomong setuju. Gitu. Jadi nomor satu banget adalah evaluasi dulu. Yes, oke. Semoga menjawab. Semangat sekali. Karena pas gitu ya. Oke, nah ini ada lagi nih pertanyaan dari Gita Aurora. Kalau misalnya orang tua nggak kasih restu karena perbedaan derajat pendidikan dan gaya hidup keluarga dia dengan kita beda, gimana kira-kira? Apa yang harus dipertimbangkan? Oke, nah ini sering banget sebenarnya ditanyakan dan dibahas dan aku juga sebenarnya kepengen banget mengulik ini secara spesifik topik ini nih tentang apa ya, sepadan atau derajat gitu. Kalau di sini istilahnya adalah perbedaan derajat gitu. Pengen banget aku tuh bahas ini karena sebenarnya bisa dibilang itu yang tadi aku sempat bahas banget di awal banget sebenarnya gitu. Jadi kayak kadang-kadang tuh bahkan budaya, latar belakang budaya yang berbeda aja tuh bisa jadi sumber beranteman nanti-nantinya gitu. Nah, apa yang harus dipertimbangkan? Yang harus dipertimbangkan tuh seperti ini. Kenapa orang bilang carilah pasangan yang sepadan? Sepadan itu berarti kayak secara ekonomi juga nggak terlalu beda jauh sama kamu, misalkan. Udah gitu juga derajat pendidikannya dia nggak terlalu jauh sama kamu, gaya hidup keluarga nggak terlalu jauh sama kamu. As long as kamu tidak punya perbedaan pandangan dengan pasangan kamu, maka mungkin kamu bisa menjalani hubungan itu. Gitu. Jadi kamu punya rentang toleransi yang sama besarnya ya sama pasangan kamu. Tapi kalau misalkan ternyata sebenarnya nih ketika dikulik bareng-bareng gitu sama pasangan, apalagi kalau misalnya mau masuk ke dunia pernikahan gitu, which is di situ tuh nggak cuma kamu dan pasangan kamu, tapi juga udah keluarga besar gitu yang kayak kalau ada salah satu yang mau mengalah, yang mau ngikut gitu, menurut aku itu nggak akan jadi masalah. Itu dia, makanya kadang-kadang tuh tipsnya nggak bisa dipukul rata gitu. Tipsnya tuh nggak bisa dipukul rata karena semua orang punya apa ya, rentang toleransi yang beda-beda gitu. Karetnya, melarnya tuh beda-beda gitu. Ada orang yang kayak ditarik dengan kekuatan segini, putus karetnya. Tapi ada orang dengan kekuatan menarik yang sama, dia masih bisa ya elastis terus karetnya gitu. Jadi aku balikin lagi ke kamu, apa yang perlu dipertimbangkan? Yang perlu dipertimbangkan itu adalah kira-kira kamu atau pasangan kamu itu masih bisa mentoleransi hal tersebut atau enggak. Karena sebenarnya ketika pendidikannya beda banget, tanpa kamu sadari, salah satu itu pasti akan dipandang memang kurang sepadan di keluarga besarnya. Gitu. Jadi masalahnya tuh bukan di pasangannya, tapi di keluarga besarnya gitu. Dan seberapa kamu bisa tahan dengan penilaian-penilaian yang seperti itu. Jadi itu balik lagi, kamu bahas lagi seberapa kamu punya toleransi yang tingkat toleransinya antara kamu dan juga pasangan kamu gitu. Jadi emang mesti dipikirkan secara panjang sih gitu. Oke, semoga terjawab ya. Soalnya tuh sebenarnya lebih kayak gini. Kadang tuh kita kalau misalkan sama orang yang nggak terlalu sama kita ya,
Karena kita suka mikirnya gini, oh ya udah, gue orangnya lebih spiritual, maksudnya kayak gue lebih deket nih, kayak setiap minggu gue ke gereja, terus punya pasangan yang even gak ke gereja sama sekali misalkan. Ya udah nanti kalau dia nikah sama gue juga pasti dia setiap hari ke gereja. Atau kayak ya udah nggak apa-apa, gaya hidup keluarga gue lebih cukup, nantinya gue bisa menutupi kekurangan dia gitu. Kadang kita suka mikir gitu, kalau kita yang lebih nanti kita bisa menutupi dia. Sampai kapan? Karena kamu mengisi dia terus-menerus, atau pasanganmu mengisi kamu terus-menerus. Karena dari awal memang ada yang jomplang gitu, misalkan kayak gelas dia 500 ml, gelas kamu udah sanggup untuk 1 liter gitu. Jadi si 1 liter punya tanggung jawab buat mengisi si 500 ml kan. Siapa yang mengisi si gelasnya ini, siapa yang mengisi yang si 1 liter gitu. Karena si pasangannya nggak bisa ngisi balik. Dari awal dia cuma punya kapasitas 500 ml. Gitu. Jadi kalau kita ngomongin soal sepadan, itu sebenarnya mau membahas mengenai itu. Iya, sekarang mungkin terasa nggak masalah. Kayak nanti kalau ada perbedaan ekonomi, nanti aku nabung, aku isi, aku nabung, aku isi buat pasangan aku. Sampai kapan? Itu aja sih gitu. Tapi ya balik lagi, kalau menurut aku itu tuh bener-bener apa ya, sesuatu yang bener-bener beda banget, unik banget semua orang gitu. Itu bisa beda-beda caranya. Betul, karena pandangan orang beda-beda ya. Oke, kita lanjut ya, karena waktu kita 8 menit lagi. Dari ini aku kayaknya lihat nih. Oke. Kak, ketika solving puzzle sampai di tahap ya udah mulai lagi deh dari awal berdua tuh ya. Penempatan diri kayak gimana yang baik jadi langkah awal supaya kesempatan memulai lagi bisa support pertumbuhan hubungan. Ketika solving puzzle sampai di tahap mulai lagi dari awal berdua. Oke, nah gimana caranya supaya bisa memulai lagi support pertumbuhan hubungan? Maksudnya gimana nih? Maksudnya gimana, Lip? Sebentar ya, saya juga akan coba penempatan diri kayak gimana yang baik. Jadi langkah awal, penempatan diri yang kayak gimana yang menjadi langkah awal supaya kesempatan memulai lagi bisa support pertumbuhan hubungan. Mungkin intinya supaya bisa bertumbuh kalau balikan lagi yang kayak gitu-gitu kali ya. Oke, nah sebenarnya tetap kayak gini. Pertama pertimbangkan kenapa hubungan yang awal itu bisa berakhir. Gitu. Jadi karena hal itu, kalau misalkan emang itu sesuatu yang udah basic banget, maka perubahannya tidak akan signifikan, nggak akan drastis. Kayak kalau misalkan tadinya mungkin dia adalah orang yang pencemas gitu, jadi kayak pencemas akan hubungan ini, kayak cemas sama banyak hal, kayak jadinya tuh nggak mau nyoba. Kan kita kadang suka kayak, duh pasangan aku tuh pencemas banget, padahal dia nggak nyaman sama kerjaan dia yang sekarang, tapi dia nggak mau keluar, kan kita yang gregetan ya gitu misalkan. Nah, coba ingat-ingat lagi apa penyebab kamu mengakhiri hubungan kamu yang pertama. Gitu. Apakah kamu benar-benar bisa menerima alasan tersebut? Kemudian diskusikan berdua. Gitu. Kita mengakhiri hubungan kita yang pertama itu karena masalah yang A, B, C gitu kamu sebutkan. Nah, apakah kamu benar-benar bisa apa yang bisa kamu lakukan? Jadi kamu tanya ke pasangan kamu, apa yang bisa kamu lakukan ketika hal-hal tersebut terulang kembali? Jadi buka komunikasinya, gitu. Gimana caranya supaya bisa support kembali lagi ke komunikasinya, gitu. Jadi kamu buka lagi sama dia. Jadi jangan kamu yang merasa kamu bertanggung jawab untuk membuat hubungan ini can works. Enggak, itu tanggung jawab dua pasangan, tanggung jawab dua orang. Jadi kamu buka lagi, even ketika itu jadi ternyata kamu juga punya peran, gitu. Kamu renungkan lagi, gitu. Apakah hal itu tidak akan kembali menjadi masalah di hubungan yang berikutnya? Oke. Oh benar katanya. Iya Kak. Benar. Benar ternyata. Oke. Next. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Johan Kaharu.
hello, jadi ada beberapa kasus di mana ada yang merasa malu karena berkenalan via dating app. Mungkin karena merasa Mm-mm. malu, takut nanti orang tuanya nggak percaya. Menurut kalian gimana cara mengatasinya? Oke, wah ini aku suka banget karena ini pertanyaan yang bener-bener relate banget ya. Karena sekarang banyak banget orang yang memang ketemu via dating apps. And dating apps is a really really good platform di mana kamu bisa ketemu orang tuh via chemistry. You will swipe the person that you like gitu. Kayak kalau dari tampilannya aja dia tidak sparks joy kayak Marie Kondo gitu ya sama kamu ya. Maka kamu kan kayak thank you next. Thank you next gitu kan kayak Marie Kondo aja gitu. Nah, so dating apps is a really really good application yang menunjukkan bahwa chemistry itu berperan penting. Nah, cuma kan balik lagi ke pertanyaannya Johan ini adalah gimana nih caranya kita kasih tahu ke orang tua kita kalau ditanya kenalannya gimana via dating apps gitu. Nah, caranya adalah kadang action speaks louder than words gitu. Jadi kayak mungkin di awalnya kalian yang bisa menilai toleransi dari orang tua kalian gitu. Jadi kamu yang bisa menilai toleransi dari orang tua kamu, seberapa terbuka orang tua kamu. Nah, jadi mungkin informasinya bisa dimasukkan itu secara bertahap gitu. Jadi mungkin nggak langsung dikasih tahu nih yang kayak oh ini tuh namanya aplikasi dating nama ini gitu, yang seperti itu. Tapi bisa dilakukan secara bertahap gitu. Jadi dan juga kamu buktikan dengan konsistensi dari hubungan kamu itu sendiri gitu. Karena dengan kamu giving proof, memberikan bukti lewat hubungan kamu sendiri, yaitu kamu bertahan lama, yaitu dia juga sopan sama orang tua kamu. Sebenarnya itu tuh sudah menjadi cara yang paling efektif, yaitu dengan dibuktikan langsung gitu. Karena yang paling susah adalah konsistensi dalam hubungan. Kamu bisa ngomong, oh ini dikenalin sama kerabatnya pendeta aku, itu juga nggak jadi jaminan gitu. Jadi kayak dimulai dengan yaitu dari gimana kamu dan pasangan kamu menunjukkan gaya berpacaran yang seperti apa, dan itu akan jauh lebih mudah untuk masuk ke orang tua gitu. Jadi pertama pelan-pelan dikenalin dulu pacarnya ke rumah yang kayak gitu. Nah, ketika kamu ngerasa dia udah cukup nyaman yang kayak gitu, nah kamu omongin sama orang tua tanpa pasangan dulu. Jadi omongin dulu sama orang tua kamu tanpa pasangan, jangan di depan pasangannya yang kayak gitu. Secara bertahap. Nanti kalau misalnya kamu melihat responnya lebih positif, kamu lihat yang mana yang lebih bisa kamu ajak ngobrol, mama dulu atau papa dulu. Gitu. Gitu. Tetap kamu lihat mana dulu. Nah, jadi masuknya memang benar-benar bertahap. Oke, itu tadi ya. Semoga terjawab ya. Oke deh. Nah, waktu kita udah tinggal kira-kira 1 menit lagi. Jadi mungkin kita sudahi ya. Mungkin sebenarnya ini seru banget nih. Mungkin masih banyak yang ada yang mau nanya atau mungkin ada yang mau curhat gitu ya. Nah, kalau teman-teman kalau ada yang butuh-butuh curhat atau mungkin mau konseling, nah Kak Angel ini ya, Kak Angel ini bisa di booking untuk jadwal konseling ya, bukan booking yang lain ya, tapi jadwal ya. Jadi jadwal konselingnya nanti kita akan linknya itu akan ada di profil kita. Jadi teman-teman bisa langsung cek aja linknya di situ. Nanti juga ada namanya Kak Angel. Kalau kalian mau konseling sama Kak Angel bisa gitu. Betul. Thank you banget. Thank you Audrey dan Johan yang udah kasih pertanyaan. Thank you juga buat Gita. Tadi ada siapa lagi yang nanya ya? Iya. Ada Bunga juga, dan untuk teman-teman yang udah join, thank you. Sampai bertemu di live berikutnya. Thank you.